Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman pengadaan P3K khusus untuk guru tahun 2021. Adapun pedoman ini berdasarkan pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang baru saja keluar. Apa saja penjelasannya? Yuk langsung saja kita ikuti. Untuk pendahuluannya, di sini disebutkan bahwa ASN atau aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ASN itu ada yang berupa PNS, ada yang berupa P3K. Kemudian apa itu P3K? P3K itu adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, khusus guru di tahun 2021 ini yang dibuka hanya P3K saja. Untuk PNS-nya di tahun 2021 ini tidak dibuka khusus untuk guru. Oke, kita lanjutkan, itu tadi sekilas. Sekarang tentang syarat pelamar untuk P3K guru. Syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama adalah THK 2 atau tenaga honorer golongan K2. Ini yang boleh mendaftar yang pertama. Yang boleh mendaftar P3K golongan guru yang kedua adalah guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Ini guru-guru yang berada di sekolah negeri, ya, baik SD, SMP, SMA negeri atau SMK sederajat yang negeri. Kemudian untuk nomor 3 yang boleh mendaftar lagi adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Guru swasta ini adalah guru honorer yang mengajar di sekolahan swasta, baik itu SD, SMP, SMA, SMK. Itu namanya guru swasta. Kalau guru non ASN adalah guru honorer yang mengajar di sekolahan negeri. Berikutnya yang keempat adalah lulusan PPG dan belum menjadi guru. Ini ada 4 kategori yang boleh mendaftar di P3K guru tahun 2021 ini. Berikutnya yaitu tentang pelamar P3K guru. Pelamarannya yaitu dilakukan secara daring melalui SSCASN. Didahului dengan membuat akun dan mengunggah persyaratan. Insya Allah pembuatan akun akan bisa dibuat beberapa saat lagi. Ini masih ada menunya tapi belum bisa dibuka untuk saat ini. Insya Allah beberapa saat lagi akan dibuka untuk pendaftaran P3K guru ini. Setelah membuat akun dan mengunggah persyaratan, akun ini hanya bisa dibuat 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K guru tahun 2021. Membukanya hanya di awal seleksi. Berikutnya tentang pelamaran lagi yang nomor 3, hanya dapat melamar di salah satu dari PNS atau P3K. Jadi tidak boleh merangkap. Kalau sudah melamar di P3K tidak boleh merangkap PNS. Karena ini untuk guru hanya P3K, berarti ya difokuskan pada P3K ini. Berikutnya yang nomor 4, syarat dari pelamaran P3K guru adalah hanya dapat melamar pada 1 instansi dan 1 kebutuhan jabatan. Jadi tidak boleh merangkap. Jadi yang dilamar hanya 1 di 1 sekolahan dan 1 jabatan.
Berikutnya tentang seleksi P3K guru. Yang pertama ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu apa? Yaitu mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Seperti yang disebutkan di awal tadi, ketika membuat akun di SSCASN itu kan mengupload dokumen. Nah, seleksi administrasi ini nanti adalah mencocokkan apakah benar antara dokumen dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Itu adalah seleksi administrasi. Nah, setelah seleksi administrasi ini diumumkan, maka pelamar bisa menyanggah hasil paling lama 3 hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi. Kalau selama 3 hari itu tidak ada sanggahan, berarti pelamar sudah menerima. Nah, kemudian bagi pelamar yang sudah lolos seleksi administrasi, dilanjutkan dengan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi. Apa itu seleksi kompetensi? Seleksi kompetensi itu seleksi yang menggunakan sistem CAT UNBK. Nah, sistem ini ya berbasis komputer ya. Kalau seleksi CPNS itu biasanya menggunakan CAT, kalau CAT UNBK itu biasanya yang ada di sekolah-sekolahan ya. Itu seperti ujian nasional itu. Ya, seleksinya menggunakan itu, tetap menggunakan sistem komputer. Berikutnya, seleksi kompetensi itu meliputi yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis, yang kedua seleksi kompetensi manajerial, yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural. Ini adalah seleksi kompetensi pada P3K Guru tahun 2021. Nah, berikutnya setelah nanti lolos seleksi kompetensi, dilanjutkan dengan mengikuti wawancara. Jangan khawatir, untuk wawancara ini juga dilaksanakan sama dengan seleksi kompetensi. Artinya wawancaranya itu tidak orang menghadapi orang, tapi dengan cara mengerjakan soal-soal yang ada di CAT UNBK. Tujuannya apa seleksi wawancara ini? Tujuannya adalah untuk mengukur integritas dan moralitas dari pelamar P3K tersebut. Itu adalah seleksi wawancara. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan nilai ambang batas. Jadi untuk kompetensi-kompetensi yang sudah saya sebutkan di atas itu ada ambang batasnya. Jadi ambang batasnya sendiri-sendiri, dimulai dari ambang batas kompetensi teknis. Jadi kompetensi teknis ada ambang batasnya. Kemudian yang kedua ada ambang batas kumulatif dari kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Kemudian ada ambang batas nilai dari wawancara. Bagi yang ingin lolos P3K Guru harus melebihi dari ambang batas ketiga poin ini. Itu ya. Berikutnya jenis-jenis seleksi kompetensi. Nah, untuk P3K Guru tahun 2021 itu ada 3 kali seleksi kompetensi. Yang pertama, seleksi kompetensi 1. Ini diikuti oleh THK 2 atau tenaga honorer K2. Yang kedua yaitu guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Selain itu tidak boleh mengikuti seleksi kompetensi 1. Oke ya, itu adalah seleksi kompetensi 1. Berikutnya seleksi kompetensi 2. Seleksi kompetensi 2 ini diikuti oleh THK 2 dan guru non-ASN yang tidak lolos seleksi kompetensi 1 ditambah dengan guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG yang belum menjadi guru. Berikutnya yang ketiga ada seleksi kompetensi 3,
ini diikuti oleh THK2 dan guru non-ASN yang tidak lolos seleksi kompetensi 1 dan 2, ditambah guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG yang belum mengajar yang tidak lolos seleksi kompetensi 2. Ini ya, ada tingkatan-tingkatan seleksi kompetensi. Kemudian seleksi kompetensi 1 sekarang yang akan kita hadapi adalah seleksi kompetensi 1. Bagaimana aturannya? Ini aturannya. Jika kebutuhan P3K itu ada di sekolah tempat mengajar, maka guru tersebut wajib mendaftar di situ. Jadi si A mengajar di sekolah B. Di sekolah B ini ada lowongan P3K guru, maka si A ini harus mendaftar di sekolah B. Selama sertifikat pendidik atau ijazah S1-nya sesuai dengan lowongan yang ada di sekolah B tersebut. Lalu kalau di sekolah tempat mengajar tidak ada bagaimana? Nanti ada pembahasannya. Ini, jika tidak tersedia, artinya itu tidak tersedia lowongan di tempat guru mengajar pada saat itu, atau sertifikat pendidik atau kualifikasi S1-nya tidak sesuai, maka bisa mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi kalau di sekolah lain, di sekolah saat ini tidak ada dan di sekolah lain ada, selama masih tersedia kebutuhannya, maka guru yang sudah mengajar di sekolah saat ini bisa mendaftar di sekolah lain dengan syarat itu tadi. Itu ya. Berikutnya tentang penambahan nilai teknis. Jadi ada beberapa golongan yang seleksi nilai kompetensi teknis ini ditambah. Ingat, yang ditambah hanya nilai teknisnya saja, bukan nilai keseluruhan. Mana saja yang ditambah? Yang pertama yaitu pelamar yang mempunyai sertifikat pendidik. Maka nilainya adalah nilai maksimal dari kompetensi teknis. Misal nilai maksimal kompetensi teknis itu 100, maka bagi pelamar yang mempunyai sertifikat pendidik, kompetensi teknisnya bernilai 100. Meskipun dalam ujiannya nanti nilainya di bawah itu. Karena mempunyai sertifikat pendidik, maka nilainya dianggap 100. Ini untuk nilai kompetensi teknis saja, belum yang lain. Kalau yang lain tidak ditambah. Jadi yang perlu diingat, yang ditambah dalam penilaian kali ini hanya nilai teknis. Berikutnya yang ditambah lagi adalah pelamar yang usianya di atas 35 tahun. 35 tahun itu dihitung saat mendaftar. Kemudian aktif mengajar selama 3 tahun berturut-turut sampai sekarang, itu mendapatkan tambahan nilai 15% dari nilai tertinggi. Misalnya nilai tertinggi kompetensi teknis itu 100, berarti pelamar yang usianya di atas 35 tahun mendapatkan tambahan poin 15. Itu ya. Berikutnya tambahan lagi bagi pelamar disabilitas. Itu juga mendapatkan tambahan nilai 10%. Jadi jika nilai dari kompetensi teknis nilai maksimalnya itu 100, maka pelamar disabilitas mendapatkan tambahan 10. Selanjutnya yaitu penambahan nilai dari pelamar THK2. Itu yang masih aktif mengajar selama 3 tahun terakhir, itu mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai tertinggi. Jadi kalau seleksi kompetensi teknis itu nilai tertingginya 100, berarti pelamar THK2 ini mendapatkan tambahan nilai 10. Tambahan ini ditambahkan di awal. Jadi
Berikutnya tentang pengumuman hasil. Nah, untuk pengumuman hasil, peserta dari seleksi P3K guru ini dinyatakan lolos jika mencapai nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi bernilai ambang batas saja tidak cukup, tapi harus berperingkat terbaik. Dua-dua ini harus terpenuhi, lolos nilai ambang batas dan peringkatnya terbaik daripada calon-calon yang lain. Kalau peringkat terbaik tapi tidak mencapai ambang batas, ya tidak lolos. Mencapai ambang batas tapi nilainya tidak terbaik, ya tidak lolos. Itu ya. Tuh, berikutnya jika sama, jadi nilainya itu sama, semuanya mencapai ambang batas dan berperingkat terbaik, maka diutamakan nilai secara berurutan. Yang pertama diutamakan nilai kompetensi teknis. Setelah nilai kompetensi teknis dilihat kok sama juga, maka yang dilihat adalah nilai manajerial dan sosial kultural. Yang paling tinggi yang mana? Kalau masih sama juga, maka dilihat nilai wawancara. Nilai wawancara yang paling tinggi mana? Setelah dilihat nilai wawancaranya kok sama juga, maka yang terakhir adalah yang dilihat usianya. Yang usianya lebih tinggi, beliau yang berhak lolos untuk seleksi P3K guru. Itu adalah tentang pengumuman hasil kelulusan. Untuk penutupnya, yang pertama, untuk pedoman di seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3 yang sudah saya sebutkan tadi, untuk petunjuknya akan diupdate jika sudah mendekati pelaksanaan. Kapan pelaksanaannya? Tentunya setelah seleksi kompetensi 1 selesai. Berikutnya, bagi yang ingin penjelasan pedoman ini lebih jelas, bisa disimak langsung pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Demikian penjelasan tentang pedoman, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua lolos seleksi P3K untuk guru tahun 2021 ini. Amin Allahumma amin. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.